Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang tempat wisata di Kabupaten Purbalingga. Belasan rumah dan warung di Kabupaten Kebumen, porak-poranda diterjang puting beliung. Perampok bersenjata tajam merampok pengusaha salon dan rias pengantin di Kabupaten Pekalongan. Kita ke informasi pertama. Sebuah objek wisata air di Kabupaten Purbalingga diterjang banjir bandang akibat meluapnya Sungai Boncol usai diguyur hujan deras. Bangunan di area wisata jebol karena tak kuat menahan derasnya banjir. Banjir bandang setinggi 1,5 meter yang menerjang desa Karangreja, Kabupaten Purbalingga membuat area wisata air Bendina Hill berubah menjadi kubangan air bercampur lumpur. 2 kolam renang terendam. Meluasnya Sungai Boncol akibat tertutup longsoran bukit membuat area tempat wisata mau tak mau terdampak. Dahsyatnya banjir membuat sejumlah fasilitas objek wisata air rusak hingga bangunan di komplek renang ambruk. Akibat dari aliran Sungai Boncol ini tertutup material longsor bukit yang di atas Bendina Hill. Akibatnya karena curah hujan yang tinggi, akibatnya air naik dan tembok itu jebol masuk ke Bendina Hill semua. Pekerja mengevakuasi sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian akibat banjir bandang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Bencana angin puting beliung memporak-porandakan belasan warung dan rumah di Kabupaten Kebumen Selasa petang. Rata-rata atap rumah dan warung berterbangan terbawa angin. Baik ya, aduh, nyong bingung neng awak mas gorengan tari, gerobaknya pada rubuh, nunggu juga. Belasan warung dan rumah di jalan utama Desa Wonosigri, Kecamatan Gombong, Kebumen, luluh lantah diterjang puting beliung Selasa sore. Dari video amatir terlihat pemilik warung panik setelah perabot dan makanan berhamburan terhempas angin kencang. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap rumah dan warung karena terbawa tiupan angin kencang. Terdata ada 13 warung dan 13 rumah rusak dari sedang hingga berat. Begitu ada awan gelap terus anginnya tiba-tiba datang terus begitu itu langsung pada kabur semua asbesnya. Dan saya di tengah jalan ya cuma ngeliatin aja lah, namanya kayak gitu kan mau gimana lagi ya pasrah aja lah. Mengakibatkan warung-warung di sekitar perempatan Balai Sigro terjadi rusak parah, terutama pada atapnya banyak yang kabur atau frontal. Sebanyak ada 13 warung dan perumahan juga ada yang terkena. Akibatnya itu ada 13 rumah. Pihak desa Wonosigri mencatat ada 2 dusun diterjang puting beliung di desa ini, yakni Dusun Ngentak dan Patalan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Akses jalan warga desa Jumo tertutup longsor akibat hujan deras mengguyur Kabupaten Grobogan. Selain mengganggu aktivitas, warga khawatir karena titik longsor dekat dengan pemukiman. Hujan deras yang mengguyur desa Jumo di Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan membuat air Sungai Tuntang meluap. Akibatnya terjadi tanah longsor di 4 titik. Titik longsoran terparah terjadi di Jalan Bantaran Sungai Tuntang dengan kedalaman hampir mencapai 10 meter. Akibatnya akses jalan menuju pemukiman warga tertutup. Warga terpaksa menggunakan pintu belakang karena jalan menuju pintu depan rumah nyaris tak tersisa. Kedalaman sampai 10 meter ini. Kalau jalannya masih bisa dilalui apa enggak, Pak? Jalan di beberapa titik tidak bisa dilewati, akhirnya masyarakat atau warga itu lewat pintu belakang. Jadi dia tidak bisa akses lewat depan rumahnya. Selain mengganggu aktivitas warga, longsor juga membuat warga was-was lantaran jarak lokasi rumah dengan titik longsoran begitu dekat.
Hanya beberapa langkah saja. Total ada 95 kakak yang berpotensi terhantam longsoran karena lokasinya dekat dengan titik longsoran. Sangat-sangat khawatir, terutama saya dan belakang saya itu Pak Sis, itu pas di depan rumah beliau itu yang longsor. Kemudian di antara rumah saya dan sungai itu sudah sekitar 5-6 meter, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sebelum longsor meluas. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Dalam sepekan, harga cabai di tingkat petani di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang turun drastis. Dari yang semula di harga Rp42.000, kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Penurunan harga ini diperparah dengan cuaca ekstrim yang membuat tanaman cabai rentan terhadap penyakit. Petani cabai di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mengeluhkan perubahan cuaca ekstrim. Tanaman cabai lebih mudah membusuk, ditambah lagi harga cabai di tingkat petani anjlok. Dalam sepekan, harga cabai di tingkat petani turun drastis dari semula di harga Rp42.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Menurut petani, dengan harga segitu hanya bisa menutup biaya produksi. Harga seperti ini sebenarnya ya hanya bisa untuk jalan aja, tapi untuk membuat modal kedepannya itu sangat tidak memungkinkan. Idealnya seperti apa, dengan penjualan seperti apa biar petani juga bisa bertahan dan untung gitu? Idealnya paling tidak kalau harga cabai itu Rp25.000 per kilo, paling tidak. Turunnya harga cabai diperparah cuaca yang tak menentu sehingga cabai rentan terserang penyakit. Kondisi ini memberatkan petani karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan tanaman. Petugas penyuluh pertanian Kabupaten Semarang beserta pihak swasta melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada para petani untuk menekan pertumbuhan penyakit pada tanaman cabai. Mendampingi dari sejak awal, mulai tanam sampai menghasilkan buah panen. Ya, dari dukungan produk kami, nutrisi, kemudian perawatannya bagaimana, tepat dosis, tepat konsentrasi, tepat sasaran hama penyakit. Belakangan ini hujan yang terus mengguyur Desa Kopeng membuat petani kesulitan meningkatkan produktivitas hasil panen cabai. Petani memilih memperbanyak penggunaan obat agar tanaman cabai lebih tahan terhadap cuaca. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.